Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan juga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menganugerahkan kepada kita pemahaman, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hakadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji dua hikmah, yaitu hikmah yang ke-80 dan ke-81, dan kita akan melanjutkan sekarang ke hikmah yang ke-82. Di hikmah yang ke-80 kemarin, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah tersebut menyampaikan basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kelapangan kepadamu agar engkau tidak selalu bersama kesempitan. Wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti. Dan dia memberimu kesempitan agar engkau tidak selalu bersama kelapangan. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak memiliki tujuan kecuali kepadanya. Kemudian di hikmah yang ke-81 beliau menyampaikan lanjutannya, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Orang-orang yang arif telah sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih khawatir, lebih takut saat diberikan kelapangan daripada saat diberikan kesempitan. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Karena hanya sedikit orang yang tetap menjaga adab etika di saat mereka berada pada kondisi kelapangan. Kemudian di hikmah ke-82 ini beliau melanjutkan lagi. Al-bastu ta'khudhu an-nafsu minhu hadzaha biwujudil farahi. Kondisi lapang, nafsu mengambil bagiannya dari kondisi tersebut dengan adanya rasa gembira. Wal qabdu la hadza lin nafsi fihi. Sedangkan kondisi sempit, nafsu tidak memiliki bagian dari kesempitan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah perantara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Nabi Muhammad diangkat di usia 40 tahun, wafat di usia 63 tahun kurang lebih. Artinya Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi contoh, suri tauladan, uswatun hasanah. Ada kudwatun, bahasa Arab ada uswatun. Kudwatun itu yang perlu dicontoh, tapi kebaikannya saja. Tapi kalau uswatun itu semuanya harus dicontoh. Nah, Nabi Muhammad ini uswatun, semuanya harus dicontoh. Karena tidak ada keburukan sedikit pun dalam kisah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad ini cocok untuk dijadikan contoh bagi orang yang belum sampai kepada Allah dan bagi yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah Nabi Muhammad bisa difahami dari dua sisi. Dari kacamata orang yang sudah sampai kepada Allah, dari kacamata orang yang belum sampai kepada Allah atau sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kacamata kita ini yang belum sampai atau sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi ayah yang sudah tiada. Dalam kacamata kita, wah, Allah nggak adil ini. Baru lahir sudah yatim. Ini pandangan kita. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad lahir diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Disusui, jauh dari sang ibu. Kemudian baru kembali kepada sang ibu wafat. Sayyidah Aminah wafat, diasuh oleh sang kakek. Setelah itu sang kakek wafat, diasuh oleh sang paman. Sang paman tidak ada riwayat yang mengatakan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Thalib itu tidak ada riwayat yang mengatakan beliau melafadzkan 2 kalimat syahadat, itu tidak ada. Tidak ada yang sampai kepada kita. Artinya tidak beriman. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seiring berjalannya waktu mau dibunuh oleh Yahudi, diselamatkan oleh Bahira, rahib Bahira. Pulang kamu, kalau tidak pulang kamu bisa dibunuh. Kenapa? Dikenali oleh Yahudi, dikenali oleh Nasrani. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terusir di Makkah, dikucilkan sejak menjadi Nabi usia 40 tahun. Padahal sebelum itu orang Makkah semuanya beriman dalam tanda kutip bahwa Nabi Muhammad ini tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad di masa itu. Setelah menyampaikan bahwa beliau mendapatkan wahyu, dimusuhi oleh masyarakatnya. Ini kira-kira kalau kita memandang ini, itu al-bastu, kelapangan, atau al-qabdu, kesempitan. Kalau kita melihatnya itu kesempitan. Itu kesempitan. Maka Nabi Muhammad mengalami kesempitan itu. Tapi jangan menilai Nabi Muhammad dalam kondisi sempit. Karena Nabi Muhammad sudah sampai, selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad menjadi contoh bagi kita bahwa setiap kehidupan kita itu ada 2 sisi. Ada kelapangan dan ada kesempitan. Kenapa ada kelapangan? Kenapa ada kesempitan? Karena kita belum sampai. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat Nabi Muhammad dalam kesempitan, kita yang salah. Karena itu pandangan kita. Nabi Muhammad sudah sampai, tidak ada yang sempit.
Anak usia dini didatangi 2 orang, dibelah dadanya, setelah itu ditutup lagi, dan beliau tenang saja. Apa itu tidak sampai? Kalau kita, anak kita hilang, jangan ingin anak kita hilang, anak kita sakit, sudah bingung. Itu baru anak. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ketemu dengan malaikat Jibril sejak kecil. Yang menyampaikan wahyu Iqra itu malaikat Jibril juga, yang datang ketika beliau kecil, yang membelah dada beliau. Masa beliau nggak kenal? Beliau sudah kenal itu. Artinya kita yang melihat, oh ternyata dalam kondisi sempit harus seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini dikatakan bahwa kondisi lapang, nafsu mengambil bagiannya dari kondisi tersebut dengan adanya rasa gembira. Dapat rezeki nomplok, siapa yang nggak gembira? Dapat istri cantik solihah, siapa yang tidak gembira? Memiliki anak lahir sehat, ibunya juga sehat, siapa yang tidak gembira? Semuanya gembira. Kegembiraan itulah bagian dari nafsu yang dimiliki oleh manusia. Maka kondisi lapang, nafsu mengambil bagian dari kondisi lapang tersebut dengan adanya rasa gembira. Jadi gembira itu haknya nafsu yang dimiliki oleh manusia. Wal qabdu la hadza lin nafsi fihi. Sedangkan kondisi sempit, kesempitan, nafsu tidak memiliki bagian dalam kesempitan tersebut. Ada yang sakit gembira? Ada, tapi orang yang sudah sampai kepada Allah. Ada yang usaha gagal, kemudian dia gembira? Ada, tapi orang yang sudah sampai kepada Allah. Yang belum sampai dia akan menyalahkan. Entah menyalahkan dirinya sendiri, entah menyalahkan orang lain, entah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nafsu tidak ada bagian di sana. Kok bagianku nggak ada sih? Karena kesempitan. Maka nafsu itulah yang memberontak dalam kondisi kesempitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang penyair disebut dengan Sultanul Asyikin, rajanya para perindu. Beliau mengatakan dalam syairnya, al-mautu fihi hayati wa fi hayati qatli. Di dalam kematian ada kehidupanku. Kehidupan di sini maksudnya apa? Kehidupanku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian di sini maksudnya apa? Kematian nafsu. Jadi nafsu itu harus dibunuh. Tapi kalau dalam tarekat Syadziliyah bukan dibunuh, tapi dibatasi. Dibatasi. Nah. Dalam kematian ini ada kehidupanku. Kehidupan bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hayati qatli. Dan di dalam kehidupanku tersebut qatli, terdapat pembunuhanku. Pembunuhan apa? Pembunuhan atas nafsuku. Jadi nafsu itu harus dibunuh. Menurut bahasanya dibunuh, sebenarnya tidak, tapi dibatasi. Dibatasi. Maka para ulama mengatakan ujian terberat seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di saat dia berada di kesempitan dan dia sedang berusaha dengan sepenuh kekuatannya untuk bertahan di dalam kesempitan tersebut, tiba-tiba datang ke lapangan. Tiba-tiba lapang. Lupa dia dengan kesempitan tersebut. Maka jika kelapangan tersebut tidak melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelapangan tersebut sebenarnya adalah kesempitan.
Kesempitan ketika melahirkan kesabaran, ketabahan, keridhaan, maka sebenarnya kesempitan tersebut adalah kelapangan. Dikatakan di sini, al-bastu, kelapangan itu adalah cerminan dari sifat jamal Allah, sifat indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapangan adalah cerminan dari sifat indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesempitan adalah cerminan dari sifat jalal, agung, angkuh, diktatornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesempitan. Maka di mana keindahan? Jika setelahnya datang keagungan atau kediktatoran. Di mana letaknya? Jadi ketika kita sehat ini, sehat, oh alhamdulillah kita dapat sehat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah memberikan saya, alhamdulillah sudah 40 tahun ini, 50 tahun ini, 60 tahun ini saya jarang sakit, paling cuma pilek. Alhamdulillah. Dari siapa kesehatan tersebut? Dari Allah. Namanya sifat indah Allah, sifat jalal Allah, sifat rahim Allah, sifat rahman Allah. Itu semuanya sifat jalal. Itu sifat jamal, indah. Kemudian datang setelahnya sakit. Itu namanya sifat jalal, sifat agung, sifat angkuh, sifat digdaya, diktatornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi pertanyaannya di sini, di mana sifat indah jika datang setelahnya sifat jalal? Atau pertanyaannya, di mana kekasihku jika setelah itu datang musuhku? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Di mana sehat jika setelahnya datang sakit? Sedangkan dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keuntungan jika setelahnya datang kerugian? Atau bahasa kita, nafsu dan hati itu berbeda. Sesuatu yang enak untuk nafsu itu membunuh hati. Sedangkan sesuatu yang tidak enak untuk hati itu menghidupkan nafsu. Jika ingin nafsu itu hidup, maka bunuhlah hatimu. Jika ingin hati kita hidup, maka bunuhlah nafsumu. Jadi kita harus milih salah satunya. Milih salah satunya. Jadi ketika nafsu ini mati, maka hati itu hidup. Nah, ketika hati ini hidup, nafsunya mati. Demikian juga sebaliknya. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum sampai. Bagi orang-orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Al-qabdu haqqul haqqi minka. Kesempitan itu adalah hak Allah yang diambil darimu. Wal bastu haqquka minhu. Sedangkan kelapangan itu adalah hakmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali antakuna bihaqqi rabbika aula min antakuna bihadzi nafsika. Dan ketika engkau sedang bersama dengan hak Tuhanmu darimu, itu lebih utama daripada engkau bersama hakmu sendiri. Jadi ketika Allah mengambil haknya dari kita, yaitu memberikan kesempatan kepada kita, itu lebih utama daripada kita bersama dengan hak kita yang diberikan Allah kepada kita. Maka para ulama sebagian ulama mengatakan
bahwa apa? Mereka ketika diberikan pilihan untuk berada di kelapangan atau berada di kesempitan, mereka lebih memilih berada di dalam kesempitan. Tapi para ulama yang lain mengatakan bahwa semestinya ketika diberikan dua pilihan, kelapangan atau kesempitan, mana yang harus dipilih? Bapak-bapak milihnya yang mana? Kelapangan. Jadi kalau para ulama milihnya kesempitan, sebagian para ulama. Tapi saran dari para ulama di sini mengatakan bahwa apa? Ketika diberikan pilihan untuk memilih kelapangan atau kesempitan, hendaklah dia tidak memilih. Hendaklah dia tidak memilih. Di sini dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asyadili, guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, "Idza khuyyirta fakhtar alla takhtar." Jika engkau diberikan pilihan, maksudnya dalam kesempitan atau dalam kelapangan, fakhtar alla takhtar, maka pilihlah untuk tidak memilih. Wa firra minal mukhtar, dan larilah kamu dari pilihan. Firaraka ilaman yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, pelarianmu kepada zat yang menciptakan segala sesuatu dan memilih sesuatu. Jadi ketika kita diberikan pilihan, larilah kepada Allah. Agar apa? Agar Allah memilihkan untuk kita, memilihkan kelapangan atau memilihkan kesempitan. Maka nalahumul khiyarah dalam surat Al-Qasas. Mereka tidak memiliki pilihan. Mereka tidak memiliki pilihan. Jadi kalau kita berusaha, setelah itu gagal, padahal kita ingin berhasil, maka ketahuilah kegagalan itu pilihan Allah. Kegagalan itu pilihan Allah. Kita memilih untuk berusaha dan pengennya gagal, ternyata kita sukses, itu pilihan Allah. Demikian juga sebaliknya, bagaimana memahami pilihan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak penting bagi mereka mana sifat indahnya Allah, mana sifat digdaya agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah tidak terpengaruhi oleh kelapangan atau kesempitan. Semuanya itu tidak berpengaruh bagi mereka. Karena apa? Karena mereka mengalir sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempitan mereka ingat Allah, dalam kelapangan mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh perang apa? Perang Badar. Itu jumlah umat Islam sedikit. Sepertiga dari Quraisy. Quraisy ketika itu 900 sekian, 1000. Umat Islam 300. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 orang. Menang. Maka kita melihat perang Badar itulah umat Islam menang. Setelah itu datang perang Uhud. Umat Islam lebih banyak. Menang atau kalah? Kalah menurut hitung-hitungan logika kita. Banyak sahabat yang meninggal terbunuh. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Apakah itu kekalahan? Kekalahan dalam pandangan kita, kesempitan dalam pandangan kita. Akan tetapi itu pelajarannya berharga sekali. Sehingga ketika kembali dari peperangan, siapa yang mengatakan kalah? Siapa yang mengolok-olok umat Islam ketika itu? Orang-orang munafik, karena perhitungan mereka umat Islam kalah. Rasulullah merasa dalam kesempitan? Tidak. Rasulullah merasa bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat ketika itu yang tidak tunduk kepada perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kan pasukan pemanah dilarang turun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai perang. Tapi karena melihat harta rampasan perang banyak, turun mereka. Akhirnya kosong. Diambil alih oleh Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih berada di pihak Quraisy, belum masuk Islam. Akhirnya kalah umat Islam. Perhitungan kita. Tapi dari situ mereka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pelajaran di balik kesempitan itu. Maka di sini bagi orang yang sudah sampai itu bukan kekalahan, tapi bagi orang yang belum sampai itu kekalahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh lagi ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu Romawi mengumpulkan pasukan kurang lebih 45.000 pasukan. Umat Islam berapa sih ketika itu? Dan itu banyak yang tidak ikut. Orang-orang munafik tidak ikut melawan sebegitu banyak pasukan. Umar datang. Di riwayat dikatakan Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya ngeduluin Abu Bakar nih, maka saya lebih dulu dari dia dalam hal ini. Datang dia kemudian mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk. Berapa? Setengah dari hartanya. Rasulullah mengatakan, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Seperti yang aku sedekahkan, seperti yang aku infakkan. Kemudian datang Abu Bakar mensedekahkan. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dikatakan oleh Abu Bakar, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulullah. Ini kalau kita mikir, gila Abu Bakar ini. Gak ninggalin apa-apa untuk keluarganya. Dia sudah sampai. Beliau sudah siddiq. Siddiq itu mensedekahkan sudah tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan kefakiran, sudah tidak takut. Bagaimana dia takut? Dia bersama dengan Allah yang Maha Kaya. Bersama dengan Allah yang Maha Kaya. Umar bin Abdul Aziz, bagaimana ketika menjadi khalifah? Dari kaya raya jadi khalifah paling miskin. Masyarakatnya semuanya pakai pakaian baru, di hari raya anaknya khalifah pakai pakaian yang lusuh. Tapi beberapa tahun setelah itu keturunannya dialah yang menyumbangkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi ribuan kuda perang untuk memerangi Yahudi di sana, membebaskan Palestina. Jadi itu terus seperti itu. Itu orang-orang yang sudah sampai, mereka tidak takut kepada kefakiran karena mereka bersama dengan Zat yang Maha Kaya. Ini orang yang sudah sampai. Jadi kefakiran, kaya miskin bagi mereka sama. Bagi mereka sama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dikatakan oleh Imam Al-Junaid untuk menjelaskan masalah kesempitan, masalah kelapangan. Beliau mengatakan di sini, al-khaufu yaqbiduni. Ketakutan memberiku kesempitan. Warroja'u yubsituni. Dan harapan memberikan kepadaku kelapangan. Wal haqiqatu tajma'uni. Dan hakikat mengumpulkanku. Wal haqqu yufarriquni. Dan yang maha hak memisahkanku. Kemudian beliau menjelaskan, idza qabadani bil khaufi afnani anni. Jika dia meletakkanku dalam kesempitan dengan ketakutanku. Jadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Dia katakan afnani anni. Ketika itu dia menjadikanku hilang dari diriku sendiri. Jadi karena takut dia larut dalam ibadahnya.
Orang yang sudah melakukan kesalahan, dia akan tobat kepada Allah dan dia takut akan balasan dari Allah, sehingga dia tobat, ingat kesalahannya terus. Maka kadang dia beribadah lupa bahwa dia punya titik lemah. Akhirnya sholat dia apa? Sholat 1 rakaat khatam Al-Quran. Siapa? Sayyidina Utsman. Imam Syafi'i sehari hatam 2 kali ketika Ramadan. Kalau kita malam Ramadan pertama, alif lam mim, wah panjang ini. belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, tapi harus dilatih. Bagaimana dilatihnya? Dilatihnya ya dengan penghayatan, dengan menghayati, dengan kita merenungi garis kehidupan kita. Oh, saya punya kesalahan ini, saya punya kesalahan ini, punya kesalahan ini, punya kesalahan ini. Bagaimana untuk menebus kesalahan tersebut? Itu cara. Akhirnya kita larut dalam ketakutan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa, kan belum ketemu Allah, Ustaz. Ingat neraka sudah. Maka Allah menyebutkan neraka itu agar kita takut. Bukan takut kepada nerakanya, tapi takut kepada yang menciptakan neraka. Yang menciptakan neraka. Maka ketika takut tersebut, saya pernah Pak, dulu waktu di Mesir pernah nyewa flat karena uangnya terbatas, akhirnya nyari flat yang dekat gurun. Nah di gurun itu banyak anjing. Kami kalau pulang tengah malam, pulang ngaji, dikejar anjing. Itu Masya Allah lari saya cepat, lebih cepat dari anjing itu. Itu kalau dikejar anjing seperti itu ternyata. Jadi kita punya kekuatannya, nggak tahu dari mana tenaganya. Karena takutnya digigit. Di pikiran saya daripada digigit, kalau digigit saya harus basuh 7 kali, nyampur tanah lagi. Ribet. Mending saya lari sekuat tenaga saya. Nah itu kalau kita takut seperti itu. Jadi kadang kita dikeluarkan dari apa? Dari diri kita sendiri. Hilang diri kita. Itu ketika kita takut. Maka ketakutan itu menjadikan diri kita hilang. Ya, hilang. Akhirnya kita ibadah khusyuk sekali. Kemudian dikatakan di sini, wa idza basatani birroja'i raddani alayya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kepadaku dengan pengharapan, Allah akan memberikan harapan kepada kita. Ya kan, memberikan pengharapan. Oh, itu ada yang menceritakan apa? Oh, nanti di sorga itu Homer itu tidak haram. Kita bisa mabok-mabokan di sorga. Ada kan yang menceritakan seperti itu kemudian minta maaf itu kan? Karena apa? Karena dia membayangkan di sorga itu ada nafsu. Akhirnya dia membayangkan seolah-olah di sorga itu seperti di dunia. Kita bisa dugem begitu. Nauzubillah, nggak ada itu nafsu. Maka di sini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dengan apa? Dengan harapan raddani alayya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan diriku. Jadi kemanusiaannya itu kembali. Oh iya, Allah kan seperti ini. Oh Allah akan memberikan ini, Allah akan memberikan ini. Nah, ketika kembali itu kita bersyukur atau tidak? Atau kita justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini maksudnya. Wa idza jama'ani bil haqiqat ahdharani. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkanku dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil haqiqah, melalui perantara hakikat, ahdharani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkanku ke hadiratnya. Ini bagaimana menghadirkanku ke hadiratnya? Ada sahabat perang, kakinya harus dipotong. Dia mengatakan apa? Potong kakiku ketika aku sudah takbir dan masuk dalam sholat. Setelah itu dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia mengatakan, kenapa kok belum dipotong? Sahabat yang lain mengatakan, sudah kami potong.
Jadi sholat dipotong kakinya, nggak terasa. Artinya dia hadir di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya sudah tidak terasa. Ayo kita sholat. Digigit nyamuk di pipi kita gini. Baru gigit nyamuk. Gimana kalau ular lewat? Dipatok nggak terasa kita. Bukan nggak dipatok nggak terasa, sudah pingsan kita. Ini ketika hadir seperti itu. Yang hadir apa? Hatinya yang hadir. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sahabat kena panah, cabut ketika aku sholat. Dicabut panahnya ketika sholat dan tidak terasa. Kalau kita mau apapun, kita ketika kondisi medis kita harus dibius dulu. Dibius dulu. Kalau kita sudah hadir kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berani kita mau operasi, kita ngomong ke dokternya, saya sholat dulu ya, ketika sholat baru operasi. Berani kita seperti itu. Itu kita belum hadir. Ini para sahabat hadir, dan itu biasa di kalangan para sahabat. Kita mendengar cerita seperti itu, kalau sekarang ada orang seperti itu, khurafat itu. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Masih ada orang-orang yang seperti ini, yaitu ketika hadir. Wa idza farraqani bil haqqi ashhadani ghairi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabenarannya memisahkanku dari kehadiratnya, maka dikatakan di sini apa? Ashhadani ghairi. Menyaksikan selainku menyaksikanku. Jadi dia akan menyaksikan, disaksikan oleh orang. Jadi dia ada. Gitu. Nah, Nabi Muhammad itu contoh semuanya. Nabi Muhammad itu hadir tapi juga hidup bersama manusia. Maka Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya contoh bagi orang yang sudah sampai dan yang belum sampai. Karena Nabi Muhammad bisa dilihat dari dua sisi. Sedangkan kita, contoh setelahnya, kalau sulit memahami Rasulullah, mudah Rasulullah difahami. Ya, mudah Rasulullah SAW difahami. Kalau tidak mudah, kita tidak akan faham. Maka memahami Al-Quran itu ya harus memahami Rasulullah. Karena Rasulullah yang menjelaskan Al-Quran. Memahami hadis harus memahami Rasulullah. Karena Rasulullah itulah hadis. Rasulullah itulah sunnah. Setelahnya Sayyidina Abu Bakar. Kita baca ceritanya Sayyidina Abu Bakar. Banyak hal-hal yang seperti itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya. Banyak para ulama yang mencontohkan hal-hal seperti tadi. Bahwa mereka adalah contoh orang-orang yang berproses. Ya. Orang yang berproses untuk sampai kepada hakikat kemakrifatan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum adzan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pilih lapangan, kenapa dipilih lapangan? Kan kalau kan kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar. Karena kita dalam keadaan kesulitan. Bagaimana pandangan ini? Bagaimana Ustaz? Baik. Ketika kita berada di dalam kesempitan, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena menganggap kesempitan itu adalah masalah.
Tapi ketika kita menganggapnya kesempitan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan solusinya. Pernah kami ceritakan di sini, ada seorang ulama lumpuh, nggak bisa jalan. Tapi setiap kali dengar qomat, dia bisa berdiri, bisa ngimami. Setelah ngimami, salam, lumpuh lagi. Itu Allah yang memberikan. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi terkadang kita sakit, kita tidak bisa sholat dengan berdiri. Ketika kita memang tidak mampu, tidak apa-apa. Ada keringanan. Agama kita memberikan keringanan untuk itu. Karena tidak mampu. Bahkan kita sakit pun itu, begini, contoh. Setelah ini kita bahas di hikmah setelahnya. Hikmah setelahnya ini, rubbama a'toka famana'aka. Bisa jadi dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan anugerah kepadamu, tapi dia mana'a itu artinya melarangmu. Kemudian bisa jadi dia melarangmu, tapi dia sebenarnya memberimu. Contoh, kita belajar baca Al-Quran, ya, yang sudah fasih, Pak, itu pahalanya 1 cuma. Kenapa? Karena dia sudah bisa. Orang yang belum bisa, dia pahalanya 2. Dia pahalanya 2. Dia berusaha untuk melafalkan Al-Quran itu seperti Rasulullah melafalkan. Karena sulit. Karena sulit. Itu orang Jawa biasanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang nggak bisa alamin. Itu apakah dia sholatnya nggak khusyuk? Belum tentu. Yang nggak khusyuk justru yang diberikan ilmu. Ini kami nih. Bahkan baru balik dari Mesir, sholat di sini itu juga belum khusyuk itu. Karena apa? Allah menganugerahkan ilmu kepada saya, tapi memberikan hijab penutup bagi saya untuk mendapatkan kehusyuan. Kenapa? Karena saya sudah tahu yang fasih, yang benar itu bagaimana. Saya makmum di belakang orang yang tidak fasih, saya nggak khusyuk. Jadi ilmu yang dianugerahkan kepada saya melarang saya untuk khusyuk. Maka terkadang Allah menganugerahkan ilmu, tapi menutup, melarang dapatnya kekhusyuan. Coba, enak mana sama orang yang nggak ngerti tajwid? Enak orang yang nggak ngerti tajwid. Jadi dia tidak diberikan ilmu tajwid, tidak diberikan kefasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam kepada orang yang sudah pokoknya bagaimanapun dia, pokoknya suaranya enak, khusyuk dia, bisa nangis dia. Ini terkadang kesempitan dari satu sisi, memberikan kelapangan di satu sisi. Untuk khusyuk itu, Masya Allah, bertahun-tahun sulit sekali. Coba bayangkan, setelah khusyuk, amplopnya tertukar, nggak khusyuk lagi, Pak. Susah, sulit. Ya, sulit. Maka terkadang kesempitan itu justru melahirkan kelapangan di satu sisi. Tergantung sudut kita memandang. Lah kami yang diberikan itu bertahun-tahun nggak khusyuk. Nyari masjid yang imamnya fasih ketika sholat. Susah. Sulit. Setelah itu dipertemukan di sini dengan jamaah. Ingin memaksakan bisa untuk praktek seperti yang kita amalkan. Sulit. Karena faktor usia juga. Akhirnya kita, Masya Allah, bapak mau ke masjid, anak muda mau ke masjid, itu sudah subhanallah. Subhanallah sekali. Setelah itu Allah yang akan memberikan kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan itu. Di situ kita banyak belajar bahwa kesulitan yang diberikan Allah kepada orang itu ternyata justru kemudahan dari sisi yang lain yang tidak kita dapatkan. Maka di sini ketika kita diberikan kelapangan, kita milih kelapangan atau kesempitan. Kalau menurut Imam Abul Hasan Asyadzili, jangan pilih dua-duanya. Serahkan kepada Allah, Allah yang akan memberikan kepada kita lapang. Lapang itulah yang kita jalankan. Sempit itulah yang kita jalankan.
Sempit itulah yang kita jalankan. Bukan berarti kemudian, oh ya sudahlah, saya nanti makan atau tidak terserah Allah, gitu kan? Ya kalau kayak gitu nunggu Jumat berkah saja, nggak bisa. Kita harus kerja, tetap kerja, kerja itu usaha, usaha nanti hasilnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Begitu kurang lebih tanggapan dari kami. Iya Pak? Aku masih diminta lama. Iya. Mungkin sangat jarang orang yang kesempitan. Banyaknya minta tambah itu bagaimana Ustaz? Benar. Orang yang meminta itu harus minta ke lapangan. Benar. Kenapa? Karena meminta ke lapangan menurut Allah. Sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka terkadang saya susah kok belajar ini. Bagaimana sih? Ya karena susahnya belajar itu akhirnya bisa khusyuk kan sholatnya. Kalau mudah seperti kami, nggak khusyuk sholatnya. Nggak khusyuk sholatnya. Kadang karena hafalan beberapa tertentu ayatnya sama, kita sambungkan ke ayat yang lain karena ininya sama, gitu kan? Itu sulit karena kita faham. Gitu. Kita diberikan kemudahan itu. Maka meminta kemudahan itu benar karena kemudahan menurut Allah bukan menurut kita. Jarang yang meminta kesempitan, benar karena untuk pindah dari kelapangan kepada kesempitan itu hanya Allah yang menentukan, bukan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.